Kak. Oke, kita minggu ini mempelajari terkait dengan manajemen material dan peralatan konstruksi ya di lapangan. Jadi itu sebenarnya ya logistik sih kalau di secara gamblang ya. Yang umum kita sebut ya set logistik gitu kan ya. Artinya adalah suatu proses desain pengelolaan rantai pasok yang dalamnya itu termasuk proses pembelian, perakitan atau manufaktur ya, penyimpanan dan transportasi. Ini adalah pengertian dari Institut Transportasi dan Logistik dari Inggris ya. Manajemen logistik ini sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan prinsip pengelolaan dalam kegiatan logistik ya. Kegiatan logistik itu adalah ya intinya penyediaan sumber daya yang dibutuhkan di lapangan ya. Tujuannya apa? Agar pergerakan sumber daya itu baik barang maupun manusia itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, mengapa kok site logistik management itu penting ya? Jadi ya sebenarnya kalau terkait dengan site logistik itu kita tidak hanya berbicara mengenai material maupun equipment, tapi juga sebenarnya information and management-nya gitu ya. Mengapa? Karena informasi dan manajemen ini adalah sarana penting ya, input penting untuk ketika kita akan merencanakan berapa sih jumlah material yang mau kita butuhkan di proyek gitu ya. Berapa sih alat berat yang dibutuhkan di proyek gitu kan ya. Kapan nih harus dibutuhkan di proyeknya, kapan nih pengirimannya, bagaimana nih requirement dari alat itu ya, misalnya dia butuh turning radiusnya berapa ya, terkait dengan movementnya seperti apa. Kemudian instalasi di lapangan, mungkin itu perlu ada misalnya kalau material ya dia perlu ada treatment khusus, atau kalau misalnya di alat ya misalnya ya perlu ada treatment khusus juga, instalasi yang khusus juga. Nah itu perlu dibutuhkanlah informasi-informasi ini ya. Informasinya ini berupa apa? Ya berupa desainnya, ya kan, berupa procurement-nya, sistem procurement-nya, kemudian berupa praktis untuk melaksanakan itu di lapangan seperti apa. Nah, kedua aspek ini yang kemudian tentu nantinya menjadi penting ya untuk apa? Untuk mengoptimalkan proses yang terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bahwa memang efisiensi pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu tercapai. Dan juga untuk meminimalkan waste ya. Pada akhirnya untuk meminimalkan waste juga. Nah, karakteristik dari logistik lapangan ini ya, kalau kita bicara traditional construction logistik itu memang tradisional yang memang ya kalau kita misalnya itu melihat proyek-proyek yang jalan apa adanya ya tanpa menerapkan prinsip-prinsip lean logistik. Traditional construction logistik itu karakteristiknya ya bisa kita lihat dengan banyaknya pekerjaan yang cacat gitu ya, cacat defect ya. Ataupun materialnya ini defect. Meskipun materialnya datang dari pabriknya, kemudian sampai ke proyek, tapi karena tidak ada manajemen logistik yang baik di proyek ya, mungkin penyimpanannya keliru, tata cara first in first out-nya itu juga tidak diterapkan misalnya. Nah ini membuat material itu mungkin umur simpannya menjadi berkurang, kemudian ada cacat dan lain sebagainya. Nah, ini karena tidak diterapkannya logistik yang baik ya. Kemudian karakteristik lain dari traditional logistik practice itu adalah big amount of construction waste ya. Jadi memang banyak ditemukan limbah konstruksi. Limbah konstruksi itu seperti apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Pasti kan sudah banyak pernah lah ya ke proyek ya, kira-kira ya. Elin, contoh limbah konstruksi itu seperti apa? Mungkin kayak kalau misalnya sudah pernah ada bentukan konstruksinya, misalnya nggak kosong banget gitu, mungkin puing tuh ada. Ya, puingnya itu seperti apa contohnya? Materialnya apa nih? Material apa nih? Bisa aja kayak bongkaran dinding gitu, misalnya bongkaran beton gitu. Terus kayu mungkin. Oke. Kalau bongkaran itu ya mungkin oke lah itu apa ya namanya ya bolehlah disebut waste ya, tapi itu mungkin karena lebih terkait dengan pekerjaannya kan ya, sudah beton kemudian mungkin ada keliru atau apa kemudian dibongkar. Nah, kayu tadi ya kamu sampaikan. Nah, itu benar. Kayu itu dipakai untuk apa? Soalnya kan untuk berkisting ya.
Backcasting itu kan butuh kayu tuh, ya kan. Plywood juga termasuk ya. Nah ini dipotong-potong, dipakai, kemudian menjadi waste gitu kan ya. Karena kan pemakaian backcasting itu ada berapa kalinya gitu kan ya. Kalau misalnya dipakai terus ya rusak, ya nggak bagus juga nanti hasilnya kan. Nah itu menjadi waste. Nah bagaimana mengoptimalkan penggunaan plywood atau kayu tadi ya, timber tadi sebagai backcasting nih untuk pekerjaan struktur misalnya kan ya. Misalnya kalau misalnya manajemen logistiknya itu tidak benar, cara penyimpanan kayu yang bekas pakai ini kemudian tidak benar, yaitu bisa membuat atau pembongkaran ya, seringkali itu bongkarin apa namanya struktur atas ya, yang lantai kan. Nah ini kan bawahnya nih ada backcastingnya gitu kan ya. Nah ini dibongkar langsung ditarik aja tuh sama pekerja, ini kan jatuh ke struktur bawahnya jadinya pecah misalnya. Nah ini membuat construction waste menjadi meningkat gitu ya, limbah konstruksinya menjadi meningkat. Nah karena apa? Karena prakteknya yang tidak benar gitu ya, logistik praktisnya tidak benar. Contoh lainnya itu besi. Besi itu kan tulangan ya, untuk pekerjaan struktur maupun baik itu tulangan polos maupun tulangan ulir ya. Nah itu juga sering kan kita pakai. Terus kan besi yang namanya besi tulangan kan kita mengacunya kemana pemakaiannya? Yang mengacunya ke kemana? Ada yang tahu? Josephine? Josephine nggak ada ya? Bernard deh, Bernard. Hadir, Pak. Kalau kamu menghitung besi ya, jumlah besi yang dibutuhkan, itu kamu menghitungnya pakai apa? Volume material. Iya, kamu perlu buat yang kalian pernah diajari nggak ya buat tabel besi, perhitungan besi, rebar schedule itu? Saya ada bikin bar schedule sendiri sih Pak, kayaknya beda sama yang diajarkan di kampus. Apa? Gimana? Suara kamu putus-putus. Saya ada bikin volume material sendiri, terus tulangan saya ada bikin sendiri bar schedule-nya. Ya, bar schedule ya namanya ya. Nah, itu kan rebar schedule-nya itu ada kebutuhan misalnya untuk pekerjaan kolom tipe ini, dia bentuknya seperti ini, perlu dibuat di bending ya, ditekukan seperti apa gitu ya, panjangnya berapa. Nah, ini kan perlu ada pabrikasi di lapangan ya kan. Makanya selalu ada workshop untuk besi gitu kan ya, bar bending, bar cutter. Nah, bar bending, bar cutter ini juga banyak nih kan sisa besi, karena apa, besi tulangan yang datang itu kan pasti sudah ada panjangnya sendiri gitu ya. Nah ini kan yang dibentuk di lapangan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau besinya itu kemudian menjadi apa ya, perhitungan, misalnya perhitungan Bernard nih di dalam bar schedule-nya itu keliru ya kan, ada nih ternyata tidak memanfaatkan misalnya besinya itu kan 12 meter yang datang, terus dipakainya 7 meter dan sisanya itu ada 5 meter sisanya. 5 meter ini bisa dipakai untuk apa nih, untuk bagian yang mana gitu kan ya. Kalau misalnya tidak ada perhitungan dan pertimbangan terkait itu ya semakin besar pula construction waste-nya gitu kan ya. Nah ini terkait dengan construction waste ya. Jadi besi juga tulangan itu termasuk ya menjadi salah satu waste yang cukup besar nih untuk pelaksanaan proyek konstruksi ya. Kita sebutnya scrap gitu ya biasanya. Kemudian karakteristik lain dari tradisional logistik itu adalah lack of storing facilities, fasilitas penyimpanan yang kurang ya, banyak yang cuma sembarangan taruh aja gitu ya. Kemudian inadequate storing facilities, sudah ada fasilitas storage-nya tapi tidak layak lah ya. Nah, kemudian delays in delivery, adanya penundaan lah dalam pengiriman ya kan. Kemudian lack of traffic control di dalam site-nya itu sendiri, tidak ada traffic control yang benar ya, sehingga banyak timbul traffic konflik ya di dalamnya gitu ya. Poor traffic management, nah ini yang tadi nih
ada konflik nih, ada jam nih di dalam setnya gitu kan ya. Kemudian fragmented works gitu kan ya. Nah, ini adalah karakteristik dari traditional logistik gitu ya. Dan ini semua tentu berpengaruh pada time, ya kan, cost, quality, and safety-nya itu sendiri. Safety misalnya tadi itu terkait dengan traffic management, ya kan, ada sembarangan taruh alat berat di dalam lokasi proyek ya, kemudian ternyata itu aksesnya bagi para pekerja untuk lalu lalang ya, kemudian bisa menimbulkan isu safety ya, menimbulkan kecelakaan ya, berpotensi untuk menjadi kecelakaan. Oke. Nah, maka dari itu penting bagi kita ya sebenarnya untuk kemudian menerapkan prinsip-prinsip site logistik yang baik gitu kan ya. Prinsipnya itu seperti apa? Ada 3 sebenarnya, yaitu menerapkan supply chain. Supply chain itu kan adalah rantai pasok ya. Jadi ya kita perlu memahami rantai pasok suatu material, suatu sumber daya dari awal sampai akhir. Yang dimaksud dengan rantai pasok itu adalah ya rantai pasokan dari awal produksi, kemudian pengiriman, kemudian kalau sudah sampai itu dia harus disimpan di mana, kemudian habis dari simpan mau digunakan itu dia ditaruh di mana, ya kan, point of distribution-nya ya, kemudian sampai nanti material itu jadi ditempel atau digunakan sebagai bagian dari bangunan itu. Nah, itulah satu rantai pasok gitu ya yang kita sebut dengan supply chain. Kemudian ada juga yang kita kenal sebagai value stream mapping. Mapping ya, pemetaan value stream ya, arus value-nya. Ini juga disebut sebagai material and information flow mapping ya. Mengapa? Karena ada 2 bagian penting di sini, yaitu pertama tadi information dan yang kedua itu materialnya atau sumber dayanya. Nah, ini kedua ini bagaimana nih proses pemetaannya di dalam lapangan ya. Ini jadi sebenarnya value stream mapping ini juga merupakan prinsip dari lean management ya. Lean logistic management untuk menganalisis current state-nya kita seperti apa ya, dan bagaimana merencanakan dan mendesain, merancang suatu stream yang baik untuk diterapkan di proyek gitu ya. Dan masing-masing proyek itu cenderung memiliki value stream yang berbeda pasti karena ya, tergantung dengan jenis proyeknya sendiri ya. Ada yang proyek proyek gedung itu berbeda dengan proyek jalan nih untuk value stream mapping-nya ya. Mengapa? Kalau misalnya gedung itu kan tipikal ya, jenis lantainya juga tipikal, kemudian dia vertikal gitu ya konstruksinya gitu. Berbeda dengan bagaimana value stream mapping untuk proyek yang jalan misalnya ya, infrastruktur jalan yang dia cenderung horizontal gitu kan ya, dan memakan banyak lahan gitu kan ya. Nah, ini terkait dengan value stream mapping. Kemudian ada prinsip ketiga yaitu just in time. Just in time itu ya tepat waktu ya. Artinya ya pengirimannya tepat waktu, digunakannya tepat waktu, dan lain distribusinya juga tepat waktu gitu kan ya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip lean logistik gitu ya. Jadi ada 3 ini. Tujuannya apa sih dari lean logistik gitu ya? Tentu untuk mengurangi atau melenyapkan potensi cacat pekerjaan, cacat material ya. Jadi defect di sini bisa diartikan cacat pekerjaan dan cacat material itu sendiri. Kemudian mengurangi production time and cost, mengurangi waktu dan biaya ya produksinya gitu ya. Produksi di sini ya tentu yang dimaksud adalah proyek ya, di proyeknya itu berkurang karena bukan berkurang, mungkin efektif lah, lebih efektif dan efisien ya dalam hal penggunaannya. Mengapa? Kalau misalnya bandingkan aja antara misalnya tradisional logistik ya yang dia apa adanya ya, tidak menerapkan lean logistik, ya tentu durasinya kalau misalnya timbul kecelakaan, kemudian ada cacat pekerjaan, itu kan perlu ada perbaikan, durasinya menjadi lebih panjang. Kemudian juga ada butuh biayanya ya, biaya untuk mengcover cacat itu misalnya. Nah, ini kalau kita menerapkan lean logistik ya kita memastikan bahwa
yang kita meminimalkan adanya potensi-potensi cacat, potensi kecelakaan dan potensi-potensi lainnya ya yang buruk lainnya, sehingga ya waktu dan biaya itu menjadi lebih efisien di lapangan. Kemudian improving delivery efficiency ini secara keseluruhan ya, project delivery-nya secara keseluruhan, dan meminimalkan waste ya di lapangan. Tentu dampaknya apa nih? Kita bisa mengurangi atau menghilangkan idle time, waktu nganggur ya, waktu yang idle lah, ya, pekerjanya itu idle. Misalnya harusnya itu kita udah tahu nih betonnya itu harusnya kita butuh apa sebenarnya harus dicor gitu kan ya, tapi idle kita masih menunggu menunggu kiriman beton ready mix. Kenapa? Karena ya, tidak menerapkan logistik tadi ya, belum diinfo nih harus dipesan nih ready mixnya ternyata juga di sana lagi penuh gitu kan ya, padat, jadi harus ada nunggu ngantri gitu kan. Nah di sini proyek menjadi idle. Nah ini dengan adanya lean logistik maka kita bisa mengurangi idle time. Kemudian untuk mengefisiensikan jumlah pekerja yang dibutuhkan di lapangan, ya kan, untuk mengefisiensikan jumlah material yang dibutuhkan di lapangan, mengefisiensikan jumlah alat yang dibutuhkan di lapangan. Mengapa ini penting? Material kita tahu tulangan untuk satu proyek ini butuhnya sekian ribu ton misalnya kan ya. Tapi kita tidak serta-merta langsung mendatangkan sekian ribu ton ini kan. Kita tentu mendatangkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada saat aktivitas itu di lapangan dan menyesuaikan dengan penyimpanan di lapangan itu seberapa yang bisa gitu kan ya. Dan tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan delivery cost-nya gitu ya. Sama dengan pekerja juga kalau misalnya kalian belajar human resource management dan scheduling ya, itu harusnya kalian sudah mempelajari terkait dengan resource manpower scheduling ya, manpower leveling ya, bagaimana itu kita merencanakan jumlah pekerja yang sesuai dengan aktivitas di lapangan. Kan tidak mungkin, memang mungkin peak-nya itu kita butuh 500 pekerja untuk proyek itu, di mana peak-nya itu adalah ada aktivitas struktur berbarengan dengan overlap dengan pekerjaan arsitekturnya misalnya kan ya. Tapi kan tidak selalu seperti itu gitu ya. Pada awal proyek mungkin karena masih pekerjaan pondasi ya cuma butuh pekerja tukang batu gitu kan ya, dan tukang betonnya doang gitu kan ya. Tidak perlu sampai ada pekerja yang mungkin sampai 500 misalnya. Jadi itu tergantung, ini adalah terkait dengan manpower levelingnya tadi ya. Kemudian zero inventory. Nah, zero inventory itu kan artinya inventory yang nol lah kita. Semakin baik itu sebenarnya kan di gudang itu kosong gitu ya. Artinya bukan kosong dalam hal ya ini, tapi antara pengeluaran dan input dan outputnya itu seimbang gitu ya. Artinya ya kita inputnya itu kan adalah misalnya ini material yang datang ke proyek ya kan. Di input di dalam gudang penyimpanan storage kita. Nah ini kita perlu inventory ya kan, kita catat nih. Nah zero inventory itu ya sebenarnya itu diartikan sebagai input dan outputnya itu seimbang gitu ya. Jadi datangnya berapa itu juga memang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan di proyek gitu ya. Kalau misalnya input dan outputnya tidak seimbang, maka ini storage ini tidak akan penuh, tidak akan mampu untuk menampungnya gitu ya. Inputnya lebih besar daripada output. Terlalu banyak nih material yang didatangkan dulu, kita nggak tahu di mana ini materialnya di lapangan gitu kan ya. Nah ini yang tidak baik gitu. Oke. Kemudian terkait dengan mobilisasi ya, mobilisasi ini kan memang merupakan sebuah bagian lah ya, pastilah semua proyek perlu ada mobilisasi ya kan, mobilisasi pekerja, alat, material ya kan. Nah mobilisasi pun butuh perencanaan untuk memobilisasi. Kemudian habis dari perencanaan itu kita melakukan actual mobilisasinya, ya kan, mobilizingnya. Nah di sini tentu ada beberapa pertimbangan juga ya dalam hal mobilisasi. Kapan itu dimobilisasi, ya kan, didatangkan, kapan itu berapa jumlah yang didatangkan terlebih dahulu. Nah ini adalah terkait dengan tadi mobilisasi, dan ini terkait dengan
logistiknya itu juga ya, karena ini bagian dari logistik. Bagaimana cara memobilisasi ini contohnya aja, ini sampai sekian banyak truk gitu kan ya, buat idle mungkin ya, bisa jadi idle nih karena harus ngantri nunggu masuk ke proyeknya misalnya kan ya. Nah ini kan sebenarnya praktek yang kurang tepat juga ya. Jadi kita perlu ada resource planning-nya, ya kan? Perencanaan sumber daya yang dibutuhkan. Site clearance-nya, site-nya ini harus sudah dipastikan bebas dari hambatan ya. Jadi akses menuju sana itu tidak ada terhambat nih, ya kan? Termasuk juga ini dengan mungkin adanya penutupan dari warga. Biasa itu kan ada tuh warga nutup ngasih balok jalan gitu ya. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Kemudian allocated space ya, adanya space yang disediakan untuk itu gitu ya, untuk menaruh barangnya itu. Kemudian traffic management, adanya kita buat manajemen traffic ya yang dibutuhkan. Mungkin juga ini terkait dengan public trafficnya yang di area publik ya. Jadi mereka bagaimana nih supaya kita tidak menghambat traffic yang sudah ada di publik ya, di area, karena kan mungkin kita memakai misalnya delivery ready mix ya kan ke proyek, itu juga memakai akses jalan umum gitu kan ya. Nah ini bagaimana nih manajemennya supaya tidak menyebabkan kemacetan luar biasa. Kemudian inform restriction ya kan, ada kita perlu memberikan informasi lah ya terkait dengan kapasitas maksimumnya, delivery time-nya ini kapan nih butuhnya, kita infokan ke batching plan-nya gitu ya. Available access-nya ini yang mana yang bisa dilewati oleh truk gitu kan ya. Kemudian permission, perizinan, dan escort kalau misalnya memang dibutuhkan escort ya. Escort ini pengawalan kan dari pihak berwajib gitu ya. Ini ada yang mau masuk. Oke. Oke ya. Nah, sekarang site material management. Nah, ini contohnya nih, fabrikasi steel ya, structure. Kemudian nih pipa, tiang pancang juga ada ya. Kabel. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan material journey ya, perjalanan material. Ini saya ambil dari Thomas and Ellis 2017. Konsepnya itu adalah, ini kita bisa lihat nih, yang pertama ini adalah pabriknya, ya kan? Pabriknya, kemudian dia menuju ke lapangan, ke site ya, ini adalah delivery-nya gitu kan ya. Dari delivery kemudian kita masuk ke storage, tempat penyimpanannya ya kan. Dari tempat penyimpanannya kita ke nih ya, ke tempat mungkin ya kita perlu ada hoistingnya ya kan. Kalau satunya gedung kan perlu ada hoisting. Pokoknya pengangkutan lah, transport naik turunnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menuju ke tempat yang kelima yaitu temporary staging area ya. Tempat penempatan sementara gitu ya. Nanti baru ke distribution point. Oh, kita area kerjanya sekarang ini adalah di area yang sini ya, yang 6. Terus nanti baru digunakan oleh pekerja, dipasang ya kan, dipasang atau diinstal gitu ya, materialnya digunakan sebagai bagian dari proyek bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, inilah 7 poin ya, 7 tahapan bagaimana perjalanan material itu tipikalnya di suatu proyek ya. Delivery practice, nah ini terkait dengan pengiriman material di proyek konstruksi. Umumnya kita mengenal, ada yang namanya deliver large lot size ya. Kita mengirimkan secara banyak ya jumlahnya di proyek gitu ya. Kemudian kita ada preloading, use of constructed areas, penggunaan area yang sudah dibangun ya, yang terbangun, mengirect directly dari truk gitu ya, semi permanent storage dan housekeeping. Kita lihat satu-satu. Kalau large delivery itu seperti apa? Ya ini ya. Jadi kita ya mengirimkan langsung
meminta pengiriman langsung material secara dalam jumlah banyak ke lapangan. Nah, ini sebenarnya bisa saja dilakukan kalau misalnya memang lokasi kita, space kita itu tidak terbatas ya. Artinya kita punya cukup banyak tempat untuk menempatkan material itu. Keuntungan dari large delivery ini apa? Ada yang tahu? Nisa deh. Kairo Nisa. Halo, Kairo Nisa. Nggak ada ya. Robi? Robi monitor. Nggak ada juga. Elsie deh. Iya, Pak. Kalau menurut Elsie, keuntungan dari kita nih di proyek meminta large delivery itu apa? Biar dapat potongan harga pas beli materialnya, Pak. Iya. Jadi biasanya kalau kita beli dengan jumlah yang besar ya materialnya, pasti kita dapat biasanya potongan ya, diskon yang lebih besar juga. Sehingga ya keuntungan utamanya dari pendatangan material lot yang besar itu adalah terkait dengan aspek biayanya ya. Jadi itu lebih lebih murah gitu ya biasanya. Cuman ini tergantung lagi ya, apakah memang space di lapangan itu cukup ya untuk untuk menyediakan tempat bagi material yang datang gitu ya. Nah ini perlu pertimbangan tergantung dari site layout planning kalian, kemudian tergantung pula dari budget constraint-nya kalian gitu kan ya. Nah ini depend dengan itu. Oke. Ini contohnya kan kalau kalian lihat dari bangunan dari foto ini kan kelihatan nih banyak sekali material di lapangan. Nah, ini juga sebenarnya cukup mempersulit mungkin kegiatan pelaksanaan proyek di lapangan bisa jadi ya. Nah, kemudian preloading, yang dimaksud dengan preloading itu adalah bagaimana kita mendatangkan material itu secara bertahap sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan gitu ya. Nah ini lebih secara konsep ya tentu ini lebih baik gitu kan ya, lebih efisien untuk dilaksanakan di lapangan praktek seperti ini dibandingkan yang tadi large delivery ya. Nah kalau preloading ini kan kita menempatkan dari barang-barang yang ada di storage itu penyimpanan ya, atau mungkin langsung dari pabrikan kita minta preloading sistemnya itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan aja di lapangan, ditaruh di dekat dengan lokasi distribution point-nya. Nanti dari distribution point-nya itu baru dipasang oleh pekerja gitu ya. Seperti ini. Nah, ini ada foto yang di kiri ya, ini efektif preloading practice ya, kelihatan penempatan materialnya ini rapi gitu kan ya, dan tidak terlalu mempersulit memakan tempat secara luas ya. Kalau yang di foto di sebelah kanan, ini preloading yang tidak efektif gitu ya, karena semuanya barangnya ditaruh acak gitu ya, tidak disusun dan tidak rapi, dan ini kan tentu akan membuat pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga menjadi terhambat ya, produktivitasnya. Kemudian use of constructed area ya. Jadi kita menggunakan area yang sudah terbangun. Oke, kita punya proyek luasnya space-nya limited ya kan. Kemudian katakanlah 70%-nya itu sudah dibuat untuk digunakan untuk pekerjaan upper structure nih udah terbangun. Nah, pekerjaan upper structure ini juga sebenarnya bisa digunakan sebagai storage area ya kan. Tempat penyimpanan untuk material-material yang memang ya boleh ditaruh di sana gitu ya. Jadi seperti di foto ini kan dia menggunakan mungkin lantai keberapa lah ini ya, lantai ketiga atau lantai keempat nih kelihatan pohonnya gitu kan ya. Nah ini ada sudah jadi struktur beton, elemen strukturnya ya. Kemudian ditempatkan material-material
ducting nih ya kan untuk di sini gitu misalnya. Kemudian ini juga ada nih ya, ini juga sama nih ya. Ini menggunakan third floor, lantai ketiga sebagai semi permanent storage area gitu ya. Nih, ada banyak kelihatan di sini ya. Nah, terus ada juga practice yang disebut erect directly ya. Jadi kita mengerek langsung, ya, memasang langsung dari apa? Dari ketika saat pengiriman itu truk ya, truk kita kan biasa truk tuh ngirim itu apa? Pabrikasi ya, material pabrikasi ya kan. Entah itu elemen dindingnya lah, entah itu elemen kalau biasanya untuk jalan itu kan ada apa namanya? Precast untuk elemen jembatan atau jalan layangnya ya, saya lupa itu namanya. Nah ini kan yang bentuknya trapesium gitu ya. Nah itu sudah datang tuh langsung dari truknya. Nah dari truk itu tidak ditaruh lagi ke tempat penyimpanan atau di jalan sembarangan gitu ya. Tapi dari truk langsung diambil, langsung di-erect dengan tower crane untuk dipasang di pekerjaannya, di bangunannya gitu ya. Nah ini sebenarnya termasuk teknik yang efisien ya, karena artinya kita tidak perlu lagi membutuhkan storage ya kan, tidak perlu ada tempat penyimpanan. Namun di sini sisi lain kita perlu ada perencanaan yang benar-benar matang. Artinya memang bahwa kita tahu apa material itu akan datangnya dalam waktu sekian, material itu bisa langsung digunakan, langsung di-erect sekian gitu ya. Sudah ada pekerja yang dibutuhkan di sana untuk standby itu berapa orang. Nah ini baru bisa dilakukan erect directly. Dan untuk erect directly ini biasanya yang seperti tadi saya bilang ya, untuk material-material pabrikasi ya umumnya. Sehingga bisa langsung di-erect. Kemudian semi permanent storage ya. Kita menggunakan storage yang semi permanen ya. Semi permanen itu storage yang memang digunakan untuk menyimpan material dalam jangka waktu yang lumayan lama lah gitu ya. Makanya disebut semi permanen ya. Mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Nah, ini ditaruh di lokasi ada storage semi permanent storage, either itu tertutup maupun terbuka gitu kan ya. Kalau misalnya materialnya itu weather sensitive ya itu adalah semi permanent yang close. Tapi kalau misalnya dia tidak weather sensitive ya terbuka begini. Nah ini adalah jenis di foto ini menampilkan poor material storage practice ya. Karena apa? Seperti yang bisa kita lihat kan, semuanya berantakan gitu ya. Mengambil juga orang males gitu untuk mengambilnya gitu ya, untuk mengambil materialnya. Kalau yang ini juga sama nih, inaccessibility ya. Karena ternyata digunakan juga untuk parkir dan lain sebagainya ya. Ini sehingga mempersulit untuk mengambil material ini gitu kan ya. Kita akan digunakan. Kemudian terkait dengan housekeeping practice. Housekeeping itu kan ya terkait dengan housekeeping lah ya, terkait dengan perapian dan pembersihan di lapangan ya. Nah ini seperti di gambar ini kan ini sepertinya ini satu rumah ya, satu rumah masih rumah kayu gitu. Tapi ini housekeepingnya ini poor gitu ya, jelek gitu ya, buruk, sehingga berantakan lah semuanya. Nah ini juga sama ya, semuanya berantakan, meskipun ada beberapa yang sudah dirapikan, tapi secara umum masih berantakan lah ya. Ini kita kan nggak tahu nih di jalannya ada paku atau apa. Nah ini kan bisa menyebabkan kecelakaan ya, menyebabkan kecelakaan kerja ya, ketusuk paku atau apalah, jatuh gitu ya, tersandung gitu. Nah ini adalah poor housekeeping. Dan umumnya sih ya terkait dengan housekeeping ini, di Indonesia mungkin kalau bagi teman-teman yang pernah langsung ke proyek, kalau melihat dan mengobservasi secara langsung dalam beberapa waktu, terutama pada saat peak ya, peak activity-nya, itu bisa kelihatan sekali bahwa kalau misalnya poor housekeeping ini sangat mempengaruhi produktivitas dan performa pekerja ketika mereka sedang melakukan pekerjaan. Maka dari itu penting sebenarnya housekeeping ini ya untuk dilakukan secara berkala, dan ada orang atau petugas yang memang housekeeper ya, sebagai housekeeper untuk melakukan pembersihan dan perapian gitu ya. Karena kan terkadang
kalau kita minta misalnya ini tukang ngerjain pekerjaan ngecat lah atau pekerjaan dinding, pelapis dinding, tolong dong dibuat bersihin area ini, dia nggak mau juga. Itu saya butuh target ngejar ini gitu kan ya, pekerjaan ini gitu kan ya. Makanya sebenarnya itu penting bagi kita untuk mengalokasikan orang sebagai housekeeper gitu ya di lapangan. Dan ini biasanya kadang itu banyak yang tidak menyadari pentingnya housekeeping ya di proyek konstruksi. Kemudian terkait dengan material distribution plan ya, rencana distribusi material. Nah ini juga saya ambil dari Thomas and Ellis. Ini ada 8 ya, mereka membuat prosedurnya. Yang pertama itu memilih mode of material movement ya. Mode itu ya modenya ya, mungkin material ini kan tergantung nih, material ini mau dipakai sebagai material apa nih. Oh, material ini adalah spoon pile, tiang panjang nih, berarti dia ya untuk movementnya ya untuk ditaruh di daerah fondasi, nanti harus horizontal movementnya karena dia panjang, kemudian ditaruh, kemudian nanti baru pada saat pemasangan erectnya itu harus dinaikkan gitu ya, dibuat vertikal seperti apa. Nah, ini terkait dengan mode of material movement. Kemudian determine location of temporary staging area. Kita menentukan lokasi staging area-nya itu di mana, penempatan sementaranya di mana gitu ya, dari material yang digunakan. Mau di lantai 1 kah? Misalnya kita ternyata sudah sampai lantai 5 strukturnya, berarti kan ada staging area mungkin di lantai 4 atau lantai 5-nya gitu ya. Kemudian baru kita harus menentukan menentukan lokasi distribution point ya, lokasi titik distribusinya. Distribusi point ini nanti juga perlu kita perhitungkan quantity yang dibutuhkan gitu ya, dan mendevelop work sequence plan. Nanti baru dari material yang ada di distribution point ini diambil oleh pekerja untuk dipasang gitu ya, diinstal atau digunakan. Kemudian juga perlu nih untuk mengembangkan atau membuat space allocation layout ya, layout dari lokasinya. Mengapa penting? Karena untuk bekerja seorang pekerja itu membutuhkan space, ya kan, area kerja gitu ya. Kalau terlalu sempit juga itu akan mempengaruhi produktivitas mereka. Mereka mau kerja apa namanya ya? Misalnya katakanlah ya tadi pelapis dinding ya kan, ngecat misalnya, mendatar horizontal ke arah sana dan vertikal setinggi dinding gitu kan ya misalnya. Nah itu mereka perlu tuh, kalau misalnya ternyata di sini sudah ditaruh cat dan material-material lain ya kan, menghambat produktivitas pekerja itu sendiri gitu. Distribute materials dan incidental ya, mendistribusikan materialnya dan mengcommunicate dan memastikan bahwa rencana distribusi ini memang berjalan gitu ya. Nah itu tadi terkait dengan material management. Sekarang kita bicara masuk ke equipment management ya. Set equipment itu kan ya ada alat berat, ada alat bantu gitu ya, alat tukang. Alat berat itu yang besar-besar, yang mesin gitu ya. Alat bantu itu misalnya palu lah, kemudian apa lagi ya? Yang kecil-kecil lah ya, obeng lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini perlu kita pertimbangkan itu terkait dengan moving materials ya, material yang di lapangan ini perlu dipindahkan, misalnya tanah ya kan, perlu cut and fill ya kan. Bagaimana ini memindahkan material di lapangan? Bisa dengan cara kita menggunakan manpower ya kan, pekerjanya itu sendiri, pushcart ya, kereta dorongnya ya, pallet lifter ya, forkliftnya ya, elevator ya kan, crane, baik itu tower crane maupun mobile crane, dan other machineries ya kan. Nah ini adalah cara-cara untuk memindahkan material di lapangan yang dibutuhkan ke staging area lah, atau ke distribution point-nya lah. Kalau biasanya distribution point itu kan karena sudah dekat ya dengan staging area, biasanya sih pakainya ya pushcart ya, atau manpower, dipakai tenaga orang aja. Tapi kalau misalnya dari storage ke
lapangan ke staging area ini biasanya memakai mesin nih ya, mesin entah itu tower crane lah, mobile crane lah ya kan, forklift lah ya. Nah, equipment logistik ini tujuannya tentu untuk mengoptimalkan penggunaan material dan kapasitas pekerjaannya di lapangan ya, mengoptimalkan penggunaan equipment dan mesin-mesin yang dibutuhkan, kemudian meminimalkan waste ya, dan meminimalkan pergerakan material yang tidak diperlukan lah ya, sehingga lebih efektif ya pergerakannya. Nah, ini seperti kita lihat ada mobile crane di sini ya kan, ada truk, ada excavator ya, terus ada ini pancang ya, ini untuk ini drill ya, drill ya kan. Mobile crane-nya juga ada ada dua nih mobile crane ya kan. Excavator ada 2 atau 3 nih. 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ini kan adalah, jadi dalam satu lokasi proyek itu ada banyak sekali equipment ya yang bekerja di dalamnya, dan masing-masing equipment terutama alat berat ini ya, heavy equipment ini membutuhkan space-nya sendiri-sendiri. Kalau tidak ya bisa tabrakan. Dan kalau tabrakan itu bisa mahal ya, ongkosnya itu untuk perbaikan itu mahal gitu ya. Pun kalau misalnya yang namanya heavy equipment ini kan sebenarnya ini butuh operator khusus ya. Nah, operator khususnya ini juga harus tersertifikat. Karena apa? Karena sebenarnya susah untuk mengoperate heavy equipment ya, alat berat ini. Karena terutama terkait dengan jarak pandang ya, susah untuk mengamati terlalu banyak blind point-nya ya. Jadi potensi terjadinya kecelakaan, misalnya tubrukan ya dengan pekerja lah, dengan alat lain-lain itu bisa besar gitu ya, sangat besar gitu ya, dibandingkan kalau misalnya kita bukan menggunakan heavy equipment ini gitu ya. Karena kayak tadi memang dia susah, pergerakannya susah, operasinya susah ya, pengoperasiannya susah, dan banyak blind point-nya itu gitu ya. Makanya kadang itu dibutuhkan juga operator, bukan operator ininya tapi callman-nya gitu ya, yang memang dia di lapangan di luar dari operasi mesinnya untuk berkomunikasikan ke si operator bahwa memang lagi kosong nih gitu loh, bisa dilewati atau ada hambatannya seperti apa gitu ya, atau misalnya ngangkat barang nih di mana nih titik untuk boomnya itu bisa ditaruh gitu ya. Nah, ini. Kemudian batching plan dan ready mix. Nah, ini kan memang namanya sekarang ini pekerjaan proyek konstruksi tidak lepas lah dari penggunaan beton gitu ya sebagai material utama. Nah, ada 2 cara nih sebenarnya untuk kita menyediakan betonnya. Either kita membuat batching plan atau kita memesan ready mix ya kan. Nah, kalau misalnya kita ini proyeknya cukup besar, kemudian butuh beton yang memang jumlahnya banyak, kemudian kita hitung-hitung ternyata masih lebih murah bila kita membuat sendiri batching plan ya, lengkap dengan silonya ini gitu ya, dibandingkan dengan kita misalnya memesan via ready mix. Nah, memang ada beberapa pertimbangan kalau misalnya kita mau memilih batching plan ya kan. Kalau misalnya ready mix ya gampang aja ya, artinya ya kita sudah nggak perlu inilah, cuman cukup call aja ke pihak supplier ready mix-nya. Ini saya mau ngecor nih tanggal sekian, jam sekian, butuhnya sekian gitu ya. Nanti biarlah diatur sama si suppliernya nih, pokoknya sampai di proyek sekian gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita memilih batching plan ya, karena mungkin pertimbangan cost efficiency tadi, maka kita perlu mempertimbangkan lokasi batching plan ini mau di mana gitu ya, mau kita bangun itu di mana. Kalau terlalu jauh dengan proyek juga sama gitu ya, delivery-nya bakal memakan waktu dan cost-nya juga banyak. Kalau misalnya terlalu dekat dengan proyek tapi jauh dengan query-nya juga susah juga, karena kan batching plan itu membutuhkan pasokan raw material ya, either itu split-nya ya kan, pasirnya ya, agak-agak halusnya. Nah, ini di mana nih biasanya? Makanya biasanya penentuan lokasi batching plan-nya harus benar-benar dipertimbangkan nih, dekat dengan lokasi proyek pun dekat dengan
queries-nya ya. Kemudian mix design, karena kita buat sendiri ya campuran betonnya, ya perlu ada perhitungan mix design. Saya yakin kalian kalau misalnya sudah ngambil teknik material beton ya, itu harusnya kalian sudah menguji di lab ya kan, membuat mix design seperti apa. Kemudian material sourcing ya. Nah ini dari mana? Ini queries-nya tadi ya, ini split, sand, water, Portland cement. Nah ini dari mana nih dapatnya gitu kan ya. Kemudian pollution mitigation, mitigasi polusinya seperti apa? Karena yang namanya batching plan itu pasti akan banyak polusi debu ya, terutama ya debu-debu dari split, dari aggregat ya kan, dari semennya. Nah ini perlu ada mitigasinya ya kan. Kemudian cost ya, terkait dengan cost constraint-nya. Kalau misalnya kita memilih ready mix ya, dengan ready mix, maka kita perlu mempertimbangkan terkait dengan trafficnya ya. Kemudian cost-nya biasanya ready mix ya tentu lebih mahal sih dibandingkan kita buat sendiri ya kan. Cuma apakah setelah dihitung-hitung dengan jumlah total, misalnya jumlah total proyek penggunaan beton di proyek gitu ya, apakah lebih efisien mana nih antara kita membuat ready mix atau antara kita membuat batching plan ya, kita menyediakan sendiri batching plan, atau kita ready mix ya, memesan ready mix. Kemudian just in time delivery. Nah sebenarnya sih kalau ready mix ini keuntungannya adalah kita tidak perlu pusing ya memikirkan mix desainnya, memastikan kualitasnya, karena umumnya pasti kalau sudah dengan supplier ready mix itu biasanya sudah terjamin lah ya, karena misalnya Wika Beton lah atau apa, itu pasti mereka sudah punya jaminan mutunya sendiri gitu ya, memang sudah ada QC-nya gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya kita dengan batching plan, kita membuat batching plan sendiri, maka kita perlu menyediakan orang yang ahli untuk itu gitu ya, untuk memonitor mix design kita benar, kemudian kualitas di pencampuran di batching plan-nya itu memang benar gitu ya, hingga akhirnya nanti sampai ke proyek juga sesuai gitu ya mutunya gitu. Nah terkait dengan just in time delivery ini juga penting ya, karena beton cair itu kan sebenarnya akan mengeras ya, makanya kita butuh truk molen. Truk molen itu kan selalu berputar gitu ya, tujuannya untuk ini supaya tidak cepat mengerasnya. Kalau mengeras di lapangan kalau mengeras sebelum sampai ke lapangan karena kelamaan di lapangan, entah karena ada macet lah, entah karena kejauhan lah atau apalah ya, maka perlu ada zat-zat, sebenarnya sih ada zat adiktif yang ditambahkan di dalam beton supaya tidak terlalu cepat mengering misalnya ya, atau mengeras. Nah cuman perlulah dipertimbangkan just in time delivery ini ya, sehingga beton yang tiba di lapangan, tiba di proyek itu memang masih beton yang segar ya, yang tidak mengeras ya, mengental. Kalau mengeras itu susah nanti untuk pengecorannya, pada saat pengecorannya ya. Nah terkait dengan ready mix ya, kalau juga ready mix ini pengalaman aja, kita kan perlu nih untuk mengecek kapasitas yang memang didatangkan itu apakah sesuai dengan atau tidak ya, karena cukup sering ya kita menghitung di gambar, menghitung di lapangan, harusnya ini butuhnya katakanlah 50 meter kubik, tapi kita kemudian memesan 50 meter kubik gitu kan ya, mungkin ya kita tambahin untuk ada sedikit lah ya untuk waste gitu kan ya, jadi 51 meter kubik. Namun ternyata kok kita sudah pesan 51 meter kubik masih saja kurang di lapangan. Nah ini antara ada yang salah perhitungan di kitanya, atau ada memang kapasitas ready mix suppliernya ini bermain nih. Jadi suppliernya ini istilahnya sengaja nih mengurangi, tentu kan mereka jadi untung kan karena menghemat material yang digunakan. Nah ini perlu, makanya perhitungan, kemudian perlu adanya quality check ya, terkait dengan kuantifikasi yang ada di lapangan. Kalau misalnya memang terus terjadi kok ini selalu kurang padahal perhitungan kita yakin benar, berarti memang ada indikasi bahwa kecurangan di suppliernya. Kita berhak untuk, karena ada kan pasti perjanjian supply
supply material, nah itu kita berhak untuk memberikan misalnya teguran, misalnya kan, dan lain sebagainya. Oke. Nah ini juga termasuk tadi ya terkait dengan time consideration ya, waktu ya, pertimbangan waktu, limited labors, limited equipment, terutama seperti hoist ya. Hoist itu untuk yang apa alat transport vertikal ya. Kemudian limited duration for loading and unloading ya. Kemudian limited access untuk delivery. Kadang itu juga untuk delivery, oh ini nggak boleh nih siang-siang lewat truk ya, harus malam. Nah, itu kan aksesnya terbatas tuh untuk delivery. Limited space for loading and unloading ya. Space di lapangan itu terbatas tuh untuk loading maupun unloading barang gitu ya. Kemudian working duration. Nah, ini durasi misalnya untuk pekerjaan beton tadi, pengecoran itu juga ada durasinya ya. Karena beton itu bisa mengeras misalnya kan ya. Nah, kemudian tower crane. Tower crane ini juga kan termasuk salah satu alat berat yang kalau misalnya gedung itu pastilah banyak dibutuhkan ya, harus dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa pertimbangan nih terkait dengan pengoperasian tower crane. Misalnya itu kapasitas maksimum dari tower crane itu sendiri ya kan. Entah itu 2 ton, 3 ton, 5 ton, berapa ton ya yang bisa untuk dia mengangkat barang gitu ya. Kemudian jumlah tower crane yang dibutuhkan di lapangan. Kalau di sini kan digambarnya 2 gitu ya, dan lokasinya cukup berdekatan nih. Ini saya yakin pasti boomnya ini akan saling tabrakan kalau misalnya dia putar penuh gitu kan ya. Makanya perlu ada pertimbangan terkait dengan ketinggian, diatur di ketinggiannya ya. Jadi satu pasti lebih tinggi dibandingkan tower crane kedua gitu ya. Sehingga ketika mereka ada perputaran ya radius itu meminimalkan adanya tabrakan antar boom gitu ya. Kemudian komunikasi antara operator dan banksman atau yang tadi callman-nya itu ya. Kemudian jangkauan TC ya, jangkauan tower crane-nya itu sendiri seperti apa? Apakah bisa sampai ke preset area atau ke storage area atau bagaimana gitu ya. Kalau misalnya terlalu jauh storage area atau preset areanya, workshop-nya, ya berarti harus ada butuh forklift misalnya untuk sampai ke jangkauan TC-nya gitu kan ya. Kemudian safety aspect ya. Oke, materi saya cukup sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya?